Selamat datang di podcast Medium Rage, make some noise. Medium Rage, make some noise. Sore kali ini saya Eps akan menemani, bukan sore sih, entahlah, pokoknya kalian mau pagi, malam, subuh, sahur meureun, Senin Kamis yang menonton Medium Rage episode kali ini. Saya kebetulan hari ini sendiri karena Nui sedang ada something yang tidak bisa ganggu gugat. Biasanya berdua gitu teh. Berdua, biasanya aya ladies punk rock, ladies everything lah atau ladies. Bisa tiba-tiba jadi suges, jual jadi ngepang, jual metal, sok. Bagus kan itu kan dia. Ceng. Yo, Episode kali ini siapa, Ceng? ada aja. Pokoknya spill dulu lah. Spill dulu atuh. Namanya dari D, dangdut bukan. Dadang. Kita sambut saja Das. Gimana nulisnya? Das Naglas. Boleh mic-nya langsung nih. Enaknya dipanggilnya full name atau ada panggilan bandnya? Bebas sih, Das Neglas. Oh, Das Neglas. Oh, sorry. Kayak curekan. Oh. Agak unik namanya dari pertama dulu lah mungkin. Perkenalan dulu lah sebelum ke nama. Boleh dari satu-satu? Ya, nama saya L. Saya sebagai drummer ya di Das Neglas. Oke. Nama saya Willy, saya main bass. Aja. Saya Rafasya, saya di gitar. Hai. Saya Bintang, main gitar sama vokal. Ayo. Anjir. Berempat aja ini personilnya atau? Personel berempat. Anjir. Sebelum itulah langsung aja. Das Neglas. Das Neglas. Das Neglas itu apa sih namanya? Kayak Jerman gitu atau apa sih yang saya lihat dari Instagram mah? Betul. Betul. Artinya apa itu? Jadi Das Neglas itu sebenarnya yang A-nya itu kita ngambil dari huruf Jerman. Apa tuh? Ada namanya huruf umlaut di bahasa Jerman itu. Jadi kalau yang ada A, ada titik duanya di atas, nah itu disebut sebagai A umlaut. Jadi dibacanya kayak huruf E sebenarnya. Kalau penulisan bener A gitu. Kalau dibaca mungkin seringnya memang kita dipanggilnya Das Naglas pasti kalau baru pertama kali gitu. Tapi sebetulnya dibacanya Das Neglas. Nah itu kita ngambil dari mana? Karena kita vokalis kita ngeband di Negla waktu itu. Neglas Hari. Di Negla Sari, Oh, Negla bener? atas ya. Tadi kan rekernya eta awalnya tapi bisa salah. Nah jadi kita sering nongkrong di kosannya. Terus ya, terus jadi kita ya udahlah. Das itu kayak de-nya dalam bahasa Inggris. Itu teh bahasa Jerman. Bahasa Jerman juga. Jadi de Negla sebenarnya gitu. Cuman jadi bahasa Jerman Das Neglas gitu. S-nya Sari aja anggapnya gitu. Das Neglas Sari gitu. Gitu. Jika garage gini nggak pakai S, pakai S. The Sigits. Nah, Ya The Gitu. Sigits. Sering guys. eta. Betul. Oh, jadi The Beatles kan, The Beatles. Ya gitu. Iya. Tapi Das Neglas itu siapa dulu sih yang menginisiasi? Ayo, Das Neglas. Yang pertama ngajak latihan mah si Willy, basisnya. Ngajaklah ke mata. Ayo main futsal atau Saya teh ngelihat teman-teman teh senang sama main musik, terutama mah kedengerin musiknya dulu deh. Nah kayaknya kita tuh bisa deh bikin grup band, tapi dengan teman-teman jurusan gitu. Jadi kan kita semua sejurusan, pengen deh main band sama teman-teman sejurusan dan akhirnya aku ngajak Bintang dan ternyata Rapasya dan El juga bisa main gitu. Akhirnya jadi deh Das Neglas. Oh langsung udah berempat gini? Dari awal berempat. Dari awal. Anjir, berarti mah CS kental opatannya. CS kental. Iya. Ini sekelas. Sejurusan, seangkatan, sekampus, sebandung. Anjir, berarti nyekel kartu as masing-masing ya. Berarti ulah nempe bubar kayak di Instagram langsung si dia. Ada salah satu vokalis ya. Gitu. Kalau boleh tahu, kan saya pas ngedengerin lagu Das Neglas tuh agak unik ya buat saya pribadi karena jarang mendengarkan musik yang tipe seperti Das Neglas gitu. Sebenarnya Das Neglas tuh arahnya kemana sih sebenarnya ngambilnya? Bingung sebenarnya ngomongin arah mah karena pertama secara pengetahuan kan kita mah dari apa yang didengar doang. Nah tadi bener kata Willy
pertama kita tahu sering ngedengerin lagu apa teh kayak nyambung lah, tapi nyambungnya mah dari musik-musik yang lagi menjamur di tahun itu, di tahun 2022 akhir lah. Kan 2022 teh kalau nggak salah si Leipzig juga baru gabung lagi, bukan gabung apa, baru ngeluarin album. Itu terus masa-masa naik-naiknya di Panturas. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin band-band yang tadi disebutin kan sekarang udah mau merempet ke mainstream lah, apalagi Panturas gitu. Nah kita terpapar dengerin lagu itu, terus di zaman itu di kampus juga kan lingkungan pada dengerin lagu itu. Nah jadi apa yang kita dengerin kita mah, apa yang kita suka juga kita bawain. Jadi kalau misalkan akarnya dari mana mah, tapi pertama kali ngerilis mah akarnya mungkin kalau misalkan mau disebut post-punk gitu. Oke, Fugazi berarti. Kayak Fugazi Nah, gitu. sempet lah. Sempet kayak gitu. Bawaan Fugazi. Anjir. Awal-awal udah bikin materi atau nge-cover lagu? Covernya mah dulu coveran surf rock. Oh, surf rock dulu awalnya. Terus dipelajari kan si surf rock teh gimana. Oke. Wah, modalnya teh geuning ternyata lumayan adaan si modalnya teh. Efek pastinya. Efek, SDM, kemampuan. Ya, waktu. Jalan. Tidak mumpuni. Benar, Gitu. waktu tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Cek si Willy teh. Memang angka udah ieu mah. Ngepang orang mas. Nggak sakit mah geus ngepang gitu. Itu awalnya mah heureuy-heureunya gitu. Jadi dari keterbatasan lah ya awalnya. Keterbatasan, dan kalau misalkan diambil akarnya dari mana, makanya dari tuntutan kampus pada waktu itu teh kayak Tuntutan gimana? kita mah ngerasanya tuntutan kalau misalkan orang-orang kerennya teh lewat musik, jigana urang ge lamun hayang keren di kampus Kudu musik. harus bermain musik gitu. Mungkin dulu waktu itu terpaparnya kayak gitu. Sampai serius sampai sekarang. Ya maksudnya fun lah. Lah, serius. fun lah. Fun. Yang ngeband teh fun mah karena Aduh, turun kuat sekali sih. Kerbena kan di klip orang ulah. Ya we kan dieukeun suarana. Nah, selain itu mungkin saya juga pengen tahu si Das Neglas itu kan tadi agak campur aduk lah si perpaduannya gitu. Berawal dari sini tapi karena keterbatasan waktu jadi agak sulit untuk nggak bisa surf rock. Nah, setelah progres perjalanan kita lagunya kayak gini aja, kayak punk rock dan lain-lain, post punk dan lain-lain. Nah, dari situ ngapain lagi tuh si Das Neglas, langsung single kah atau apakah? Atau gigs dulu? Main dulu biasanya mah. Kita teh terus karena main teh happy, mungkin happy terus jadi pengen punya lagu sendiri, bosan gitu bawain lagu orang lain. Nah, pengen ngerilis dulu maxi single. Isinya teh ya kayak mengumpat lah, bukan nyanyi juga itu mah. Trash talk kayak gitu isinya teh. Bikin 2 pakai lirik-lirik yang campur-campuran. Terus Campur-campuran gimana tuh? campur Indo, Campur bahasa, ya. campur bahasa, trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ada sedikit satu bait bahasa Batak gitu. Boleh sebutin apa yang bahasa Batak? Maju muse mardomu rame. Apa itu artinya? Duka. Pokoknya mah rimanya enak dulu teh. Terus kalau nggak salah mah itu teh apa yang ngasih jalan buat orang-orang yang lagi ada di keramaian. Berarti punten gitu, punten. Eta meureun. Ayo cai panas. Kamera jalan, cai panas. Tadi bahasa apa? Batak, Indo, Sunda, Sundana naon tah? Sundanya mah banyak Apa yang kata-kata yang paling di Indit tunduh, teu indit butuh. Eta kabeh mengalami eta relate bisa eta. Iya. Berarti intinya tentang meureunnya anjing butuh urang mau mantak indit gitu. Apa namanya teh sebenarnya? Itu teh kalau ngomongin kemananya mas, sebenarnya si arahnya teh kayak apa ya, kan kita kalau apa di kehidupan gitu. Banyak kehektikan masing-masing, tapi di sisi lain kita teh nggak harus fokus ke hektik kita sendiri kan. Di jalan teh orang-orang juga punya kesibukan masing-masing gitu. Nah kadang dengan kesibukan masing-masing terus punya masalah masing-masing teh, kita harus ngasih ruang juga buat orang lain ngasih jalan kan. Siapa tahu ngasih jalan teh ngasih jalan menuju dia gapai mimpi segala macem. Umpatannya mah apa ya, kayak mengeluh gitu. Mengeluh kementahan kita waktu di usia segitu gitu.
Gitulah. Emang pas itu umur berapa kita? Remaja belia pisan. Belia pisan. Remaja. 16, 17? Seberapa? 20 kayaknya. Ada pula. Menuju 20. Iya. Nah, Nora mau umur 20. Itu ya. Kesana lah, kenoraan. Kenoraan. Selain itu, Das Neglas kan udah ada album nih, album Void. Tah, itu tuh nyeritain apa sih? Nah, ini bawa apa nih sih Das Neglas? Bawa skripsi, bonus poster. Nah, jadi sampulnya kan tuh skripsi. Ya posternya bisa buka. Nah, yang harus dibaca mah justru yang ininya. Skripsi berbahasa Jerman. Anjir. Baca. Kela, iya, posternya lah. Oh ini, Anjay. Coba saya ingin membaca salah satu karya. Diambil aja. Ambil Oh, aja. terima kasih banyak. Wih, langsung ditempel. Eben. Kalau ada apa? Dus kada dirmit dem raucet. Kakak baik. Skip. Kenapa Void? Saya mah ingat Voidnya di Dota. Aya karakter. Fast Void. Iya, pokoknya ya pemain Dota asli ya. Wah, asli. Asli, Ah, ya. tapi ngan sakur Bloodseeker. Lanjut. Jadi Void kayaknya nyeritain perjalanan kita yang lebih mantap lagi setelah Oke. rilisan kita sebelumnya gitu dengan konsep yang memang mungkin saya pribadi ya melabelkannya shoegaze. Oke. Shoegaze yang lebih matang daripada rilisan kita sebelumnya kayak gitu. Tentang apanya mah tentang keresahan kita juga balik lagi ya. Keresahan kita masing-masing terus terutama itu kehidupan setelah kuliah juga tentang dunia lah gitu. Kayak namanya Void gitu, lubang yang ada di hati, yang ada ya kehampaan yang ada di hati, di hidup dan lain sebagainya. Ya itulah Void. Anjir. Gelo, dalam pisan ya, dalam pisan. Ya kayak gitu. Itu isinya ada berapa track tuh si di album Void? Void kita isinya ada 4. Oke. Oh, mini album berarti? Betul. Oke. Ya. Mini album, oke. Maaf. Track pertama itu prolog, track Oke. kedua epilog, track ketiga itu realize, yang terakhir itu drear. Drear, drear, pakai D ya, drear. Suram kalau artinya itu. Oke. Suram. Kenapa ada prolog? Kenapa ada epilog? Ini kalau yang sekarang itu aku berkacanya dari band Weir ya. Oke. Ya itu ada satu band dari Baracana. Di Gerimang punten. Awat. Kurang di Subang euy. Iya, jadi ada Weir itu jadi mereka juga yang jadi inspirasi utama ya dalam yang kayak gini. Jadi track 1 2 itu berisikan terutama satu cuman instrumental aja. Oke, yang prolog itu kan sih? Betul, ya instrumental aja. Yang kedua baru ada diisi ada vokalnya. Nah, itu memang satu kesinambungan di mana yang satu nyeritain tentang campur aduknya perasaan, baru lagi diaduk lagi sama vokalnya, jadilah prolog dan juga epilog kayak gitu sih. Terus 2 track lagi apa tuh? Track lagi Realize sama Drear. Oke, apa tuh? Itu teh nyambung juga nggak sih? Betul. Oh, nyambung ya, juga? Nyambung Oke. juga. Gimana Ben yang Realize? Nah, Ben? itu mah kan Gimana, tadi gimana? Void kata gitaris. Jadi setiap personil teh punya Interpretasi masing-masing. Iya. Dan sebenarnya mah terbuka kalau mau dimaknain sama apapun juga bebas sih Void teh kayak gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi mah ini teh perjalanan semua yang bernyawa akan mati kan. Nah, jadi si prolog teh itu teh gerbang seseorang menuju kematian. Katanya teh kan seketerangan dalam Islam. Menuju kematian teh orang tidak akan langsung menyadari bahwa itu mati kan. Nah, ditutuplah sama si epilog. Itu teh awal mula orang-orang mau menyadari kematian. Melihat kehampaan, 7 langkah setelah kita dikuburkan kan kita tadi dikembalikan ke jasad. Oke. Terus ada kehampaan, bersiap untuk ditanya. Terus mulai muncul kecemasan. Nah, itu epilognya. Arti prolog dan epilog teh, prolognya mulai untuk maju ke alam yang lain, epilognya teh berhentinya kita hidup di dunia. Realize-nya teh nah itu baru menyadari pisan, oh ternyata
udah beres gini orang teh hidup di dunia. Kalau kata efek rumah kaca mah kan kini aku sudah usai sudah. Nah, itu realize ngobrolin tentang kekecewaan. Dan katanya kan setelah kematian yang muncul pertama kali selain kekecewaan adalah penyesalan terbesar dan minta bantuan, pengen dikasih kesempatan apapun biar bisa hidup lagi, nyeritain itu. Terus sidrirnya mah kekecewaan yang meledak lah gitu, kecewa karena ditinggalkan. Jadi kan menggambarkan si karakter yang meninggalnya teh merasa ditinggalkan oleh dunia gitu, bukan dia yang meninggalkan dunia. Betul. Gitu. Itu ceritanya mah, dan itu tuh nyambung secara cerita dan nada. Itu tuh nyambung, kalau misalkan mau didengerin harus. Berarti nyambung terus. Nah, track 1 Betul. sampai terakhir tuh nyambung sebenarnya mah. Anjir, ngarekamna potong-potong lah. Anjir, keren. Anjir, bener-bener sangat dalam sekali maknana. Baru kali iya ada band anu tentang kematian teh. Kan nu lain mah kematian teh nu maunya nyapa bunuh-bunuh gitu. Iya mah tuh mengingatkan kita kepada kematian bahwa takutnya ada penyesalan. Nah, bener. itu. Kalatif enak ya. Langsung kajian. Anjir, keren sumpah. Tapi yang lain ada kontribusi nggak? Mungkin ada. Jelas, ada. Oh, ada. Boleh. Sok. Gimana Void teh? Kayak misalnya tentang tema, ya mungkin saya juga ikut dalam temanya. Saya mah pengen keresahan saya teh kayak gini nih, kadang-kadang ada kecemasan gitu. Nah, dalam kecemasan itu tuh baru diinterpretasikan dalam sebuah lagu gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Oke. Ya kalau saya kurang lebih sama, paling saya kontribusinya saya ikut voting. Ini namanya mau void, mau apa. Nah, saya pilih void gitu. Bener. Kontribusi saya. Berarti hak veto ada di AA. Betul. Ada di sana. Nggak mikir lirik, basis. Nah, ngarana, iya nya, oke. Anjir. Oh, ternyata fungsi basis selama ini teh untuk nama, Ceng. Drummer. Oh, sorry. Ini basis. Sorry. Yang ini basis. Sorry. Gitu. Anjir, keren. Nah, selain itu kan ada single apa dibaca? Fractured City. Itu tuh nyeritain apa sih? Kan ada City. Nah, ini bisa lah nanti dibantu sama teman-teman. Kalau dari saya pribadi mah, Fractured City teh saya kan Pasti Bandung. enggak. Oh, bukan. Saya bukan orang Bandung. Oh, bukan. Sesuatu hal yang baru kan ya di kehidupan kuliah, terus ngerantau ke Bandung lah dalam tanda kutip gitu. Orang mana? Orang Tasik. Anjir. Abi mah. Bener. Hayang gurilem. Gurilem. Atau lanjut. Lanjut. Terus melihat scene merenya Oke. di Bandung. Saya rasa mah sebagai orang yang awam melihat ternyata di Bandung teh kayak bisa dibilang ternyata di semua tempat pengen raja-rajaan lah. Oke, I know. Lanjut. Agak kelihatannya pengen jadi raja di A, raja di B. Kalau misalkan di scene yang B nggak bisa, mencari lagi Yang lain. wahana yang lain untuk menjadi raja gitu. Dikritik sih enggak, tapi diumpat kalau saya mah. Dan itu pertama hal yang baru, hal yang mengagetkan dan apa ya? Jadi dikritik sih enggak, tapi kayak coba untuk direspon lah. Di si Fractured City teh ngomongin tentang situasi-situasi itulah kalau menurut saya pribadi mah. Jadi kayak kasar mah kayak anjing-anjing gak nunggul gitu. Tapi Tapi selain menganjing-anjing atau mengumpat mengumpat. dalam kacamata orang-orang yang pesimis. Oh. Gitu. Oke. Kalau saya mah pesimis gitu, kalau misalkan Bukan yang aing nggak bisa. aing bisa, nah enggak. bukan itu, oke. Oh, ternyata scene-nya seperti ini, orang yang pesimis kayaknya enggak deh untuk gini-ginian gitu. Mungkin gitu. Anjir. Kalau dari saya mah. Harus diyakinkan. Gitu. Anjir. Itu tuh dari berarti lirik yang itu dari AA berarti. Barengan sih pasti ada tambah-tambahannya juga. Tapi pemicunya dari AA berarti awalnya. Oke. Keresahannya. Kalau keresahan tentang merespon Bandung masih Barang-barang, merasakan gitu, oke. semua juga. Dari situ langsung dah. Asih, itu ada lagi ya? Atau mungkin ada tambahan? Nah, Sudah terlewat. Sudah terlewat dan itu kan maksudnya lebih ke mini album yang pertama ya. Hah? nah. Jadi yang kalau yang Fracture mungkin cukup untuk bintang Ija tadi. Siap. Soalnya itu Oke. masuk yang kemarin kan. ngerespon standar Caesar gini kan. Kadang di Bandung teh banyak standar-standar untuk menjadi A, untuk menjadi B. Nah, Tak agak asa pajelit gitu kalau misalkan dikasih standar sama orang lain teh gitu. Asa banyak, katanya kan untuk menciptakan ruang yang bebas, tapi ternyata kan ketika melihat si scene teh kadang ada aja pelaku-pelaku yang ngasih standar
mun di sini A ieu mah kudu A, mun di sini mah kudu B gitu. Alah. Asap pajelit gitu. Benar. Mun mana Tidak suka dengan yang keterikatan gitu. Juga ikatan-ikatan naon gitu. Pajelit gitu mau diikat wae mah gitu. berarti kayak contoh kayak pang tuh kudu make rompi gitu, kudu spike dia gitu-gitu lah yang Nah iya, padahal kan pang teh sebenarnya kalau misalkan ditarik itu kan buah pikir sebenarnya makan. Kalau kita dalamin mah gitu. Nah, seperti itu benar-benar anjir. Dan memang banyak kayak bukan kotak-kotaknya sih, lebih mengotak-kotakan mah selalu ada ya. Tapi maksudnya teh kayak kudu nih. Kayak ketika misalkan Nah, metal iya. kudu gondrong kan TKB metal kok gondrong gitu kan. Kalau Itulah. jazz kudu pakai jas terus itu kan Tah. enggak oke. Terus mun orang yang pakai kaos oblong main league jazz kan lain jazz itu goblok kan. Kayak gitu. Nah anjir. itu. Oke, berarti pas orang lihat Instagram kalian teh kan selain namanya ada Jerman-Jermannya, pakai jersey Jerman. Pakai seragam tinggalin. Tapi maksudnya itu mah Jerman, pakai baju bola Jerman. Nah, kenapa memilih itu selain mungkin dari identitas mungkin ya? Tapi kenapa maksudnya nggak bendera Jerman aja? Kenapa harus sampai timnas? Nah, unik sih. Kalau timnas Unik. udah jelas semua penyuka bola, kecuali Rafasya mungkinnya kurang mengikuti bola. Cuman kita semua penyuka bola. Cuman kalau untuk kenapa kita Jerman ya balik lagi karena memang kita semua dari jurusan bahasa Jerman. Kalau dukung timnas mah di Piala Dunia gitu misalkan beda-beda gitu, pilih mah gitu. Oh, Gitu. Jadi ngesatunya teh beda Karena apa, jurusan aja, jurusan beda. Jerman kita semua Oke. gitu. Oh, berarti, Bahasa HT. berarti, Sahate. berarti pas pakai jersey Jerman teh aya salah sejitu nu. Anjir, soalnya unik kan, soalnya kan biasanya yang katakanlah yang pakai jersey baju bola atau dan lain kan biasanya beda nu bobolaan, kan yang kayak gitu-gitu. Ketika Das Neglas kan Betul. Das Neglas kan musiknya tidak seperti itu gitu. Pas lihat anjir unik ieu euy. Sumpah unik. Nah, selain itu proses kreatif terseru bikin lagu yang mana? Yang paling mungkin yang challenging, yang paling anjing gitu. Atau mungkin yang paling rame. IP baru sih yang seru mah. Oke, kenapa tuh? Puas. El. Kalau aku kalau saya ya kalau saya Kumaha sih? kalau orang Nah, orang sih yang Fractured City jujur. Oke, kenapa Fractured tuh? City karena waktu Fractured City teh kita di studio, ada salah satu studio kita mainin teh itu lahirnya teh di situ gening, ngulik-ngulik kayak ngejam nih. Pas dipain gitu teh halus seru walaupun pas direkamnya mah selalu ada hasil nggak puas sebenarnya. Kayak misalkan harusnya mending polanya gini setiap, biasanya kalau saya sendiri mah gitu setiap udah ada rilisan baik yang Void yang terbaru ini juga saya ngerasanya ternyata ada kurang di bagian mananya. Tapi kalau misalkan yang terseru mah saya ngerasanya yang Fractured City sih gitu. Tapi yang Void tidak kalah seru ya Ben. Kenapa? Sebagai drummer kenapa langsung menunjuk seperti itu? Karena itu dikerjakan di rumah saya. Oh, rekam home recording. Home berarti. recording. Betul. Semua? Semua yang Void. Oh, yang Void. Oke. Gimana tuh? Kenapa bisa seru itu? Teka rasa waktu ternyata ya bikin lagu teh kirain gampang gitu dari kacamata orang awam mah ternyata pas dijalanin kita teh punya kehausan tersendiri. Contoh? Kayak tag yang pertama kayaknya nggak gini, tag yang kedua kayaknya nggak gini, terusnya diulang nyari yang paling mantap Dirubah, gitu. berarti dirubah. Ada yang dirubah, ada yang ditambah gitu. Seru. Dan home recording serunya teh kita makan masak sendiri, nah bonding lah gitu. Oke. Gitu sih serunya mah. Daripada kalau di studio kan kita karena keterbatasan waktu. Nah, waktu. Gitu. Keterbatasan waktu jadi sekar rusuh kan biasa si Asok. Ya, Boleh. ya telunjuk sakti ya. Gitu. Di rumah mah enggak. Di rumah mah bebas gitu. Bebasan. Gogoleran tuh make Makanya tuh pakai atuh. Nanya recording. Eta bro nyangkut kata lucu. Selain tadi keseruan itu ada nggak lagu yang paling challenging buat direkam atau dibuat lah mungkin? Kayaknya menurut saya mah semua challenging Oke. karena di Void yang ini teh menurut saya mah baru Berarti pertama. yang nge-lead. Iya, Ah, betul, challenging. Kita
baru beli alat baru gitu. Apa tuh apa aja tuh? Soundcard. Oh, soundcard. Ya, Oke. kemarin. Soundcard apa tuh? Lumba-lumba. Iya, Benar. Karena kan kita keterbatasan waktu. Benar sebagai yang keterbatasan waktu juga saya tahu. Betul. Iya, entry level terbaik lah lumayan. Ya itu jadi kita masih banyak nguliknya ini gimana ya gitu. Knop ini gimana, knop ini gimana, cara recordingnya gimana. Itu salah satu yang bikin challengingnya kita dioperatorin sama bintang gitu ya. Jadi kita ngerangkap semuanya gitu ya. Ngerangkap. Tapi itu kita- teh sebelumnya udah punya maksudnya udah pernah ngerekam sendiri nggak sih? ada, Oh, ada ya, cuman Jadi nggak terlalu itu namanya. Gitu. nah ya nggak terlalu blind bisa lah gitu. Terus yang bikin ramenya juga waktu bikin track keempat berarti yang Drear itu bikin interlude-nya beneran di situ direct. Awalnya tuh nggak akan ada interlude. Tapi tapi kata si L coba cari interlude katanya. Sok atuh gimana? Humming, akhirnya ketemu kayak nah itu yang bikin kepuasannya teh bareng-bareng Empat-empatan. ya Kesegaran. besar. Jos. Nah, Gitu kalau sih. berkarya mah yang Void dari Rafasya dulu. Jadi yang punya materi secara musik mah Rafasya Betul, dulu. iya. Mentahnya dari Nanti dibahasakan, misalkan pakai lirik, Rafasya nulis lirik, saya nulis lirik. Betul. Terus drum cari pola. Ah. Nah, basis bagian Jos teu. Jos. Supervisor eta. Kumaha Will? Jos Wah, itu, itu, Jos. Gitu di yang Basis Void mah paneri wae. Paneri. Oke, siapa mah? Paneri dan didikte. Oh. Jadi ada metode baru dalam recording Nah, gimana, yang, gimana, yang kita temukan. Gimana Jadi Willy datang ke rumah El, partner naon play diktekeun cenah. Kemana aja kemana? Didiktekeun eta. Dictation. Berarti pola recordingnya tuh dari dulu Betul, ya dari saya. ada bahan mentah, Nah, terus betul. diolah Diolah bagi-bagi, bareng. kayak Iya. bareng-bareng. Betul. Terus terakhir sang basis Ya, harus didikte, persetujuan di sana juga. Persetujuan. Oke enggak? Oke. baru dipecut ya teteh. Iya. Betul. Tapi sebagai drummer apa tantangan terberat? Kalau challenging drum itu justru dari awal ngikut mereka main band juga udah challenging karena nggak ada bener-bener pengalaman main drum sebelumnya sama sekali nol gitu. Oke. Main kahon doang paling gitu. Udah terus challengingnya mungkin kalau di awal-awal sempat kena mental lah, jujur mah dari awal-awal bikin lagu gitu kan. Temen-temen teh ngelihatnya progres main gitarnya beki jago gitu. Kalau Willy being Willy gitu. Willy juga makin jago gitu. Apalagi Rafasya lead gitarnya, wah dikasih humming nih misalkan, gitarnya langsung gitu. Jago lah pokoknya mah. Bener, ya gitu. Nah, eta. Nah kalau saya justru seringnya ngikut gimana cara saya sendiri buat ngikutin pace mereka lah gitu. Ngejar dan saya juga kebetulan kalau dulu belum ada instrumen buat latihannya gitu, nggak punya drum, nggak punya apa gitu. Jadi challenging paling beratnya yaitu sih harus terus selalu punya pegangan buat saya bisa belajar gitu. Kalau sekarang kan saya justru lebih ngulik lah istilahnya, lebih mendalami kayak ternyata drummer band ini tuh siapa, dan saya kalau misalkan ke gigs, misalkan main di gigs, saya nontonin gitu drumnya teh gitu. Buat ngeliatin cara pola main drum itu kayak gini gitu. Cara megangnya dan lain halnya. Nah, dari situ saya bawalah ke band. Jadi pas udah mulai masuk ke Void mungkin ya, itu udah mulai lancar lah gitu. Apa pola yang diinginkan, pola drum yang dipengenin sama temen-temen teh bisa saya Ikutin. realisasikan gitu. Challengingnya itu paling karena belum ada pengalaman aja. Tapi sekarang mah udah enjoy bener. Udah enjoy lah, cuman masih perlu banyak belajar. Langsung dipelong-tiluan. Enjoy dan geus kapake. Oh iya. Geus kapake, iya. Kapake di gereja. Sekarang jadi drum gereja juga. Ngedrum di gereja. Tinapang karena gereja. Karena gereja. Gitu. Sugante main piano lah. Justru kalau di gereja sekarang malah di gereja yang sering dimarahin, pangnya nggak usah dibawa ke gereja. Gitu cenah. Suka ke bawah. Gitu. Cek soundnya, duta. Sering lah kayak gitu, sering. Yang dimarahin itu tempo cenah. Selalu dibawa-bawa cenah pangnya ke gereja cenah. Terus Ya gitu. pas ngeband, mana gerejana dibawa ke band, oke. Boleh sih. Kalau mau mah gitu.
Berarti sorry, maaf. Berarti Noni sendiri berarti Noni apa? sendiri. Oh, Betul. sendiri. Noni sendiri, Batak sendiri. Oh, pantas aya Batak tadi. Ya. Iya. Mewakili. Betul. Ai lisoy artinya naon? Lisoy. Lisoy, Nggak aya tahu langsung teh lisoy. Nggak tahu, saya Batak palsu jujur mah. Saya lahir di Bandung soalnya. Tapi Cuman orang tua Batak gitu. Punya warung enggak? Enggak. Oh enggak. Sorry stereotype. Pernah tuak, pernah. Jing Tuak. disebut. Oh, tuh kan ya. Sensor ya itu. Nggak sih, nggak apa-apa dah dulu tuak pernah banyak lah pokoknya. Batak lah pokoknya. Oh, bukan kot. Martagi kalau tahu Martagi. Martagi teh. Adalah itu bisnis Batak lah. Di Batak. What is the meaning of martagi? Aduh, Martagi teh menagih, tapi Oke. nginjem duit ke saya bungain. Oh, Sebelum ada Shopee Paylater teh ada Martagi. Konsep Batak eta. Jauh sebelum Paylater. Jauh, budak kan tapi sampai udah pena. enggak baik, udah enggak. Ternyata stereotip yang telah ada teh memang unik bener ternyata. Anjir. Nah tadi kan udah sedikit nyepil soal gigs tuh kan tadi iya, lihat betul. tuh ngelihat gimana cara orang lain main drum biar dapat ilmunya. Biar dapat ilmunya. Nah mungkin dari bandnya personil lain mungkin ada pengalaman seru nggak sih pas nge-gigs atau ya manggung pas manggung? Semua gigs mah seru. Yang paling ikonik lah. Paling ikonik mah gigsnya kan acara musik yang skala yang medium ke bawah ya? Ya yang kecil lah. Boleh gigs, boleh pokoknya lagi. Kalau acara mah justru di festival Apa tuh kenapa? Pasar Seni ITB. Yang ramai itu kan. Yang itu. Eta parah eta gelo maksud gelo teh gemeter. Nah, kurang di Era we. Oh, teh. Malu gitu kan. Oke. Terus Langsung banyak kan gitu. Pasar Seni kan baru muncul lagi setelah 1 dekade. Oke. Acara-acaranya abang-abangan seniman mungkin di sana pada reunian dan sebagainya. Terus line up juga kebetulan Cukup besar-besar juga ya. pressure setelah yang oke, yang gede iya saha. Nah, oke lagi itu lumayan gitu. Tapi karena di lingkungan yang apresiatif jadi seru gitu, jadi lancar. Seru sih Pasar Seni. Tapi kalau gigs White Chorus yang mah di dalam. Kalau kita sama Dongker Dongker. di luar. Berarti mana sempat nonton gak sih? Sempat nonton. Serius lah main. Ting saha, Dongker. Oh, serius main? Serius main terus si Pakai candil. Nah, betul. Seriusnya pakai candil? Enten. Oh, teh. Pakai pacar Cina. Nah, eta. Sekoteng. Selain itu ada nggak sih hal-hal yang paling memorable? Masing-masing punya meureun. Memorable. Oh iya, stage ieu euy Gitar Hero. Hah? Oh nya. Gitar Dan Hero mah. Papa Bear. Bir. Papa Braga baheula aya gini. Oh, apa Braga. jadi oleh-oleh Bandung. Itu sayang sih itu tempat sih. Anjing, eta. Wah, Tapi eta Benar. eta epak. 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 Teu nyangka eta sih Pas di bener Papa Bir? bener eta. Teu nyangka eta tiba-tiba aya dan nonton secara live. Wow, energik ternyata si Love Chaos Nah, si bener. Lili mah menikmati eta. Menikmati jiwana eta mah. Bener, punk Itulah yang seru mah. Kalau aku mah event 1 tahun sebelumnya berarti pasar apa? Pasar Senggol. Senggol. Yang skalanya lebih kecilnya dari Iya. Pasar Seni. Dulu itu kayaknya pasar seni belum ada kabar-kabar mau ada lagi. Jadi diadainya baru pasar Senggol. Nah, itu baru kita waktu itu habis beres kegiatan di kampus lah ya yang udah pusing dan lain sebagainya, udah mulai fokus ngeband. Terus pertama kali ngeband sama yang besar namanya. Apa tuh? Siapa tuh? Dongker. Oke. Ya, walaupun beda hari tapi kan maksudnya wah satu platform yang sama nih gitu. Nah, itu Satu poster lah ya. ya satu poster dibakar lagi lah energi ngebandnya di situ. Itu. Itu bener yang tadi yang di Papa Bir. Ulah bener-bener wae. Approve. Salah. Approve. Yang di Papa Bir sih emang excited gitu buat main di situ. Oke. Karena emang seru gitu dan itu tuh emang Baru lah tempat- gitu ya. Iya, tempatnya baru dan kita juga lagi seneng-senengnya ngeband. Jadi itu tuh emang benar-benar merupakan pengalaman yang sangat apa? Mantap lah. Mantap. Sangat mantap. Jos. Bahasana Jos. Bentar, itu teh kan ada Love Chaos berarti kan? Ada. Itu kan maksudnya kenapa kalian bisa masuk ke situ? Jadi awalnya mah pas yang Love Chaos mah itu yang kedua
Di Papa Bir juga tapi. Oke. Yang pertama teh diajakin lah, ada nge-DM. Oke, kita main di sana terus si apa ya? Si promotor teh apa? Kuratornya lah, si kuratornya teh ngajakin lagi tiap hari Kamis. Nah, ayo lah ada nganggur gitu kan dulu pas kuliah mah cuma masuk ke kelas doang. Datang ke sana ke acara yang kedua, I Love Chaos. Cuk si Willy teh main ieu mah eta si Epak cenah. Iya, pengalamannya cenah. Respect. Tapi sempat tektokan enggak ngobrol gitu enggak? Oh, ente, karena kan mereka punya kegiatan sendiri biasa. Oh ya. Tiba-tiba tidur gitu atau gimana? Ente, ada jadi nggak ada backstage ada apa-apa, langsung we gitu. Yang di Marana gitu. Langsung mencar we. Tiba-tiba epak we gitu. Pas main teh. Oh iya tah gitu. Kita kan taunya juga audio doang, Love Chaos mah. Iya. Apal visual dan Gitu. wujudnya siapa gitu. Oh iya. Oh iya. Zaman baheula warnet kabeh lagu teh Respect. Love Chaos teh paling haram aja mun. Jangan. Eta lagu paruman. Ternyata Das Neglas bertemu dengan sosok legend Legend warnet. mitologi warnet. Anjir, oh iya jelema iya anjing. Berapa orang sih itu? Love Chaos? Bertiga ya. Pas main mah bertiga. Berarti gitar, bass, drum. Heeh. Nah, pas di situ berarti si audiensnya kebanyakannya tuh yang punk rock kayak Love Chaos atau yang kayak gimana tuh? Wah, Kebanyakannya. itu murni punk gitu. Rio. Real punk. Justru saya pertama kali ke situ teh ditampar gitu. Iya punk teh gitu. Kan saya mah kan buta gitu ya awalnya mah gitu. Kalau di ngomongin genre mah saya paling beda lah sama yang ini mah, sama mereka bertiga gitu. Emang kenapa? Saya mah pop parah, saya mah Bruno Mars, saya mah yang gitu-gitu, saya mah yang gitu-gitu. Juicy Lucy, saya mah Bernadia, Rizky Febian. Berarti mau upload di IG teh lah song teh tilu ieu pang denganmu. Ya saya mah yang gitu pas dimasukin we ke situ asa di welcome gitu, selamat datang di pang gitu. Biasa dengan gereja nu teng. Nah, gitu saya mah. Gitu. Kupingku. Aduh. Berarti memang beda banget berarti. Beda. Jadi yang kayaknya nyamain apa? Bukan gak mau bilang selera lah. Nyamain si warna musik mah. Jadi Willy sebenarnya mah. Soalnya ya yang ngasih semangat atau ngemotivasinya mah kan kita mainnya atau bikin karyanya dari referensi. Nah, jadi pusat referensi mah biasanya dari Willy dulu. Kalau yang Void dari Raffasia gitu. Si Willy yang memperkenalkan. Kalau sekarang kan ramai gini di Twitter, kadang ada orang-orang yang udah banyak orang yang suka Alkateri cenah. Nah, gitu. SJW. Nah, si Willy mah sebelum streamnya mulai beribu-ribu teh suka ngulik sendiri. Nah, ya band Bandung, jadi nariknya teh kayak si Alkateri teh misalkan ya, si Alkateri teh iya si Kruna Panturas, nyeun band. Dia ya dengekeun laguna gitu. Berarti dari nol stream teh iya band alus. Willy. Nah, dulu mah awalnya teh dari Leipzig dulu lah 2022 mah. Ya cenah band karena Leipzig. Kebetulan kan Leipzig teh nama kota di Jerman. Nah, Leipzig benar Leipzig. Ada kita klub bola Leipzig. Ada irisannya teh kan. Kita teh suka ada silau dan menarik gini kalau ada kata-kata di umum tapi pakai bahasa Jerman. Cik kumaha ya si laguna ternyata trilingual bahasa. Menarik. Musiknya juga aneh di waktu itu kan di tahun 2022 gitu. Buat kita mah. Nah, jadi Willy sebenarnya mah yang nyamainnya mah. Kalau misalkan musik yang didengar beda-beda sampai sekarang juga. Oke. Berarti itulah persatuannya teh gitu. Si Jos, Si supervisor ini. Nah, tadi kan udah tuh ngebahas soal kayak pengalaman di gigs-gigsnya, dari panggung-panggungnya. Selain itu, dengan keterbatasan musik yang ada, dengan keterbatasan yang ada dan musik yang cukup segmented, apakah yang bikin Naglas percaya di ranah musik? Kan kan musiknya tuh kan agak nggak terlalu populer lah gitu ya. Nah, gimana sih? Oke, bisa orang gitu. Nah, kalau saya pribadi, Oke. nanti teman-teman juga mungkin punya pendapat lain. Kalau orang mah, kenapa masih percaya di ranah musik? Kan musiknya pertama tadi akarnya dari Willy teh
melihat teman-teman yang suka sama musik. Artinya kan kita udah suka duluan tuh sama si musik teh dari mendengarkan dan menikmati sebagainya. Kalau orang mah kenapa masih percaya? Karena main musiknya happy. Orang main musik dan bikin karya teh buat kepuasan orang. Kalau misalkan ada pendengar baru, ada teman-teman yang mau denger, terus dinikmati oleh orang, terus dikasih kritik juga bahkan sama orang, itu mah bonus gitu. Jadi bikin void, bikin EP, bikin maxi single, latihan, manggung, itu teh buat kesenangan orang. Jadi itu yang bikin percaya teh, walaupun tidak dikenal juga nggak masalah. Itu kalau orang mah. Itu yang bikin percaya sama musik. Fun lah ya. Fun. Gitu. Boleh? Sok dulu aja ya. Kalau dari orang juga sama, kalau orang justru dulu waktu awal-awal pas bikin, apalagi pas Fracture tuh, wah viral ya. Asal ngerasa teh gitu gini setiap bikin musik teh. Cuma kalau sekarang kalau dulu kan kita masih ngampus tahun lalu tepatnya. Kalau sekarang orang ngerasanya ngeband teh sekarang mah ajang buat nongkrong gitu. Jadi misalkan kalau ada proyekan atau ada panggung gitu misalkan. Setiap panggungan biasanya selalu latihan lah gitu. Sekali mah gitu. Nah, itu teh dipakainya ya buat nongkrong aja gitu karena masing-masing sekarang udah lumayan agak susah lah sekarang buat bareng lagi teh. Soalnya udah kalau ngampus kan jelas gitu beres ngampus ngeband gitu, beres ngampus ngeband. Kalau sekarang kan udah susah gitu nyamain waktunya. Jadi sekarang mah ngejar nongkrongnya kalau saya mah justru. Oke. Boleh? Kalau dari saya pribadi mah lebih ke penyaluran hobi yang pertama main gitar, terus bener juga tadi nongkrong dan juga ini mencurahkan perasaan lah. Ternyata udah bisa di titik itu loh main musik tuh kayak lagi sedih, coba main gitar, coba bikin sesuatu. Nah itu sih yang bikin tetap main musik walaupun memang si musiknya cukup segmented kayak gitu sih kalau dari saya mah. Betul ya betul. Selebihnya tadi yang kata Bintang udahlah memang balik lagi buat sendiri gitu main musiknya. Jadi dari luar mah benar-benar bonus. Oke, berarti itu mah udah senang-senang we. Betul pisan. Well. Kalau saya mah betul apa yang teman-teman ucapkan sebelumnya. Saya mah jos. Bintang bilang tadi biar kita senang. Natasha bilang untuk penyaluran hobi. Yang ini bilang biar nongkrong. Saya mah semuanya gitu. Dan biar teman-teman yang mendengarnya juga kalau misalnya kita senang dengan melakukannya, insya Allah yang teman-teman yang ngedengarnya juga insya Allah dapat si apa yang kita rasakan gitu, kesenangannya. Terus rasa senangnya bener nggak ada beban nggak ada beban bikinnya. Sebenarnya Jos. Kenapa selalu menggabung-gabungkan berarti? Jos. kesimpulan Bubble 5 ya. Tapi sebelum berlanjut mungkin kan pakai baju bandnya kan? Oh benar. Kebetulan sebenarnya ini teh euy. Oh iya benar kebetulan. Jadi tadi teh sebelum kesini live session dulu. Oh Di Laswi di Dahut. Oke. Nah di sana live session terus cuma Willy doang yang bilang teh orang pakai baju neglas. Saya awalnya mau pakai baju itu tuh yang pertama. Terjadi tadi teh gak ada di lemari, pakai baju yang ini. Terus pas ke studio kebenaran pakai gitu. Berarti sehati. Gitu. Jadi ini jadi kita mah bikin merch teh setiap ngerilis. Oke, Gitu. berarti ini teh album kan yang Void kan? Nah, yang Void ini. Terus yang ini tuh pas. Ini ada dua jenis, ada dua jenis bener, Bin. ada long sleeve, ada yang yang long sleeve, ada yang pendek. Bener. Marketing seorang Benar. udah habis tapi Bisa Bisa buka PO PO lagi. lagi. Ada sisa 3 sebenarnya mah. Bisa ada yang mau Bisa PO ada yang langsung aja. mau. Dapat medium rare lebih 5.000. Tanda tangan goceng. 20.000 berarti opat. Oh berarti ada dua Jenis lah. Long sleeve sama yang piece biasa. Anjir. Kalau itu yang mini album pertama. ini mini album pertama, ini yang Ke belakang enggak? Ke belakang. ini yang di belakang, tapi Nah, artnya. itu teh fotonya teh ke Ledai. Itu tuh kalau Waktu Jerman lagi Ke Ledai di foto di Jerman. Tuh. Kenapa keledai? Kalau kan tadi kacamata orang pesimis. Kan kalau Ledai cenah katanya selalu jatuh dalam lubang yang sama.
Nah, menggambarkan itu. Oh, kalau dari itu kayak yang kayak pesimis gitu, menggambarkan pesimis gitu atau gimana? Pesimis, tidak memikirkan segala macam masalah. Jatuh ke lubang yang sama, melakukan banyak kesalahan. Merepresentasikan di umur segitu dulu gitu. Umur bandnya gitu. Berarti kalau Daim aku mangkewe lah. Nah, gitu. Jatuh ke lubang yang sama, nyanggeus itu. Anjir. Filosofis pisan asli anjir. Filosofis. Keren. Soalnya orang berilbadi mau nyin, namanya yuk. Halus we. Nah, selain itu, visual Das Neglas diambil dari tema apa dan menjadi identitas band? Apa sih kalian tuh ngambil dari apa? Kayak misal ngambil dari band ini atau apa gitu. Kayak ini tuh kan jantung loh. Apa sih kenapa harus jantung? Kenapa harus ada cucuk-cucuk ini apa ini? Maaf, apa? Itu teh apa? Cucuk. Cocok benar. Oke. Kulit kadu. Ini mah yang ngegabung, emang kesimpulan secara visual itu si void-nya kan kematian. Jantung kan si pusat hidup manusia katanya. Terus kan katanya kalau sakaratul maut teh seperti apa? Ditusuk terus kayak ngeluarin non sih? Ngeluarin duri dari dalam perut. Ke luar gitu. Diwakilkan sama ini gitu. Ini mah sama artis bener di gambarnya bukan DIY kita gitu. Oh, siapa tuh? Sebut aja. Ada apa deng nama Anissa Bora. Rahma, Lah Anissa Rahma Putri namanya mah. Teteh atau apa? Teteh. ibu manajer itu, ibu manajer. Ibu manajer. Apa namanya? Tobin. Lanjut. Si proyekannya deng. Nah, Oh. jadi itu tuh kayak kalung-kalung yang bentuk-bentuk kayak gini. Oh, berarti dia Solder. Oh. Solder mania. Saudara Nah, eta. Yes. Gitu. Anjir. Kalau diambil dari mana? Dari mana ya si gambar ini teh? Lupa diambil dari mananya mah? Dari brainstorming ide aja. Heeh. Oh, jadi gabung-gabungin lah ya. Berarti kayak ngobrol barulah. Ini gambar ini. Berarti si Teteh siapa tadi teh? Anissa Rahma Putri. Anissa itu desain gambarnya maksudnya teh selain yang Daneglas tuh berarti kayak gini ya tipenya atau enggak? Beda. Oh, beda. Di Oh, maxi ini single. requestan aja, ini requestan kita requestan gitu. aja. Di maxi single mah gambar juga sama Nisa. Di maxi single mah gambarnya teh Sangkuryang pegang Telecaster najong parahu. Mana? Wah, Iya, tapi hitam putih gini enggak? Hitam putih. Heeh. tapi nggak bikin baju kalau yang itu. Nggak bikin baju itu mah. Nggak bikin baju cuman itu. art aja Art berarti. aja. Menarik itu bikin baju. Menarik. Trik. Gitu. Kalau yang EP kedua, EP pertama pakai best foto gitu. Ai kemarin pas yang di Pasar Seni itu kan sempat bangun di Pasar Seni kan? Hah? Itu teh ada visual panggungnya nggak sih? Enggak, mereka mah pakai dekor. Ada dekor. Dekor khusus di tengah yang gantung donat. Ah. Jadi nggak ada visual yang ditembak kemarin mah. Capek. Visualnya si Koreo. Heeh. Nah itu pas bekerja sama koreografi itu sulit nggak sih? Buat atau gimana mereka aja gitu? Kebetulan kan udah kenal. Nah, Jadi kita tuh pengen tahu respon dari teman-teman yang suka teater kalau misalkan si lagu ini didengar sama teman-teman yang berteater, dibahasakan sama digerakin teh bakal jadi kayak gimana. Jadi kita teh pengen penasaran juga. H-3 gitu kalau nggak salah teh. Pas udah diajakin dan merekanya mau, kita juga baru lihat gitu di H-3 teh. Oh, ternyata kieunya lah misalkan dibahasakan oleh orang lain lagu arurang teh gitu. Jadi itu mah kebebasan mereka. Gitu. ada tambahan nak? Cukup. Jos. Nah, buat gimana sih kalian tuh biar gimana ya? Kan selain tadi musik itu untuk bersenang-senang ya, tapi kan kalian juga mungkin mikir lebih ke biar bisa diterima dan lain-lain. Gimana sih ngolahnya biar enak gitu? Aduh, buat outputnya biar enak. Nah, justru itu kita tuh masih belajar kalau misalkan buat ngemanjain karya mah. Nah, penglihatan beberapa band ke belakang, ternyata kan si format-format video-video yang panjang, terus format-format promosi A, B, C, ternyata sudah mulai menurun kan. Sudah lebih banyak tergerus sama algoritma TikTok. Nah, jadi yang orang tahu mah kalau misalkan ngepromosiin teh harus di media sana. Walaupun kita juga belum ada lah si media TikTok teh. Masih tahap belajar sih kalau misalkan ngepromosiin mah, tapi justru kita mah nggak ada tendensi harus diterima si musik teh. Karena kan si musik
kesana maksudnya kadinya dinyakeun gini. Si genre dan sebagainya. Pasti kalau misalkan dengerin si Neglas teh, ieu mah mawati title fight cenah. Ieu mah mawati ieu gitu. Jadi masih belajar sih kalau buat ngepromoinnya mah. Cuman formulasi memanjakan karya paling. Dirilis, dikenalkan lewat gigs. Kalau misalkan waktunya banyak, nah bikin tour sendiri gitu. Terus tadi live session ngemanjain karyanya teh gitu kita mah. Itu bikin sendiri live session? Bikin sendiri Anjir, keren. sama teman-teman lah yang bisa video sama yang bisa jadi sound engineer. Full band apa akustik? Full band. Anjir. Tuh. Bawain berapa lagu semua? Si Semua Void Void. doang. Oh, Void doang. Gitu. Paling gitu ngemanjain karya weh. Oke. Beres itu meren kalau misalkan ada waktu video klip, kalau lebih banyak lagi tour gitu. Paling itu sih kalau misalkan diterima mah. Lebih enak ngasih tunjuknya di dunia nyata daripada di algoritma mah susah soalnya nembusnya. Meren. Kumaha? Jos. Tapi ada pesan nggak sih dari kalian buat kayak apa yang namanya? Kalian tuh membawa kan selain tadi kan kayak marah-marah umpatan. Nah, buat si audiens teh kalian tuh kayak pingin ngeluarin apa sih? Biar dikenal gitu. Maksudnya kayak kalian tuh apa gitu? Justru kalau misalkan di panggung mah kita mengaku sebagai guru bahasa Jerman. Tapi memang gitu. Jadi mau anu kursus hayu gitu. DM jelas neglas Langsung gitu. kata Morgan. Gitu kalau memperkenalkan mah. Nah, Paling apa ya? Suka ngasih tahu arti lagu meren. Dikit-dikit gitu walaupun kan arti lagu mah milik pendengar gitu sebenarnya mah. Itu doang, kita pengen dikenalnya teh. Gitu wes, kita guru bahasa Jerman sebenarnya jadi kalau misalkan butut bisa ngebayang gitu. butut mainna bae weh gitu nggak mau kursus hayu gitu. Bener, fun we nya, Fun bersenang- gitu. senang. Nah, selain tadi kan udah ngebahas kayak gimana sih kalian pengen dikenal gitu. Nah, ada nggak sih kalian bukan harapannya, gitu harapan lo. Juga buat pendengar teh ketika mendengar kalian teh gimana? Selain memang universal gitu buat mereka mah, cuman harapannya buat mereka teh harus kayak gimana gitu. Oh, tentu tersiram rohaninya. Oh, bener. Karena dakwah ini mah. Oh, Masya Syiar, Allah. ya, mah. Ini mah Oh, syiar. dakwah kanu hiji eta maksudnya saling. Dua nana. Dua nana. Jadi kita punya satu lagu juga yang diambil dari Alkitab dan Al-Qur'an. Oh, apa tuh yang mana? Ada thought di sini ya. di mini Oh, album itu. ini. Nah, IP pertama teh kan katanya. Nah. Cenah ada yang bilang pospang. Nah. Jadi mainstream, jadi suges. Nah, di track terakhirnya teh sebenarnya itu teh transisi sebelum yang sekarang gitu. Nah, di track terakhir si EP pertama teh itu ngomongin tentang hari akhir. Tuh. Dari pandangan umat. Dari pandangan dua-duanya. Nah, Kenapa gitu. bisa di-combine? Dikombin karena kan agama Abrahamik mah Sama sih. selaras ya. gitu. Satu garis jadi ada mempercaya hari akhir dan hanya Tuhan yang tahu segalanya gitu. sesimpel. Siar eta mah. Bener, Jadi harapannya buat penonton terilhami Amin. gitu. Nya. Pulang ini ngafalkeun kabeh. Tah. Keluar langsung assalamualaikum. Anjir, keren. Berarti sebelum lanjut kan AA sebagai yang concern nulis lirik barunya. Bareng-bareng lah. Tapi yang mengawali mungkin. Mengawali. Yang mengawali. Kan biasanya kan kebanyakan Inggris ya? Apa ada yang Indo kan campuran tadi? Ada yang Indo Inggris. Balance lah juga nak. Balance. 50-50. Oke. Nah, ketika menulis itu biasanya pakai gaya biasanya kan kayak tadi kan awalnya post-punk terus pas yang Void udah mulai bergeser lah si genrenya tuh. Nah, ada perubahan gak sih dalam menulis lirik? Oh ada. Kalau yang awal-awal mah kan materi awal kayak trash talk. Jadi nggak harus mikirin nada. Fuck off lah Gitu. Jadi gampang kalau misalkan mau nulis lirik dulu baru ke musik juga. Walaupun di materi-materi sebelumnya tuh di mix gitu, ada yang musik dulu langsung ke lirik dan kebalikan. Nah, kalau yang Void mah harus dari musik dulu. Dan memang lebih enak kayak gitu. Jadi justru musik dulu yang jadi teh baru lirik dan temanya. Jadi orang dengerin dulu musiknya kemana. Kalau misalkan dipikirin ke A nyambung tuh secara feel. Kalau ke B nyambung gak secara feel gitu. Nah, nemulah titiknya teh baru mikirin gitu si ngebahasain si feeling yang pas pertama kali dengar materi dari gitaris gitu. Gitu. Hai. Kalian cukup puitis ya, keren. Oh, tidak. Cukup pedagogik iya. Pendidikan.
Anjir, keren. Nah selain itu kan tadi udah ngebahas lirik nih sedikit. Kan A juga ngegitar kan, rhythm mungkin ya, ngeblocking. Betul. Nah ketika sang lead, pasti kan ketika punya lead gitarisme kan tengenaheun tak? Gimana sih komunikasinya? Iya, saya mah rap ya kumaha genjrengana gitu. Banyaknya Kieu chord, gitu. gantung apa chord biasa? Kebanyakan. Chord nu teu apal saya ge naon gitu. Tah aya anu kieu tah. Urang teh apa ya naon anu kieu. Hah? Abi gitu apa? Anu kieu. Jadi saya mah semua lagu enggak tahu chordnya apa. Oke. Jadi rap ya kieu lain nya. Oh. Ikutin we gitu. Nah, gimana setiap mecut si A? Tak. Saya gak bisa banyak mecut juga ya, karena si A harus vokalnya juga harus jalan juga. Oh, benar. Betul. Terus saya kayaknya di band ini mah udah percaya ke kemampuan sendiri-sendiri. Itu kayaknya bakal lebih wise daripada yang perfect ngikutin standar saya sendiri. Wah, itu kayaknya kurang wise gitu. Jadi lebih baik sok semuanya keluarin kemampuannya sendiri-sendiri, feel-kannya bebas aja. Kayak gitu. Lebih wise. Si Willy mah main bass sering parem ge. Oh, sering. Di pareuman ku sorangan. Sering main atau Sering. Di Pareman kumaha? Di kieu mah biasa. Di pareuman di alitan. Oh, di alitan. Batur makan kieu. Kason mente. Pareuman cenah. Cabut. Tamun drummer kumaha tamun drummer? Drummer ya sering lah keceletot mah gitu. Keceletot mah. Paling ini mah lucu mah justru di Tasik, pernah kita manggung di Tasik. Oh, pernah manggung di Tasik. Di hometownnya Bintang. Hai. Terus waktu itu di ininya mah di awal brief awalnya mah gitar akustik. Drum akustik. Gitar aja. Drum akustik. Di briefnya mah tiba-tiba karena ada apa ya? Bukan tetangga ya. Gandeng lah, gandeng. Gandeng ke Izin tetangga. Sedangkan kita dapatnya ke bagian yang malam tampilnya. Terus dipakainya yang elektrik. Terus entah gimana we tiba-tiba kepencet gimana sih drum itu jadi tungtang teng. Oh, suaranya beda. Iya, ditakol apa jadi bunyi apa gitu. Gitu. Jadi sampelnya diganti. Itu paling yang Eta sampel DJ sih, untung tekep sampel DJ. bahaya itu. Nah, tapi kayaknya kalau saya lebih striknya itu ke drummer justru. Karena kan drummer yang jalannya Tempo ya? tempo, lagu, ketukan dan sebagainya itu kayaknya lebih seringnya mencut si L sih. Kalau salah dikit ya gitu. Sorry L ya. Oh iya, tapi menurut saya sendiri ya, yang lain sama-sama berkembang, cuman L paling pesat, paling kelihatan, paling beda. Iya, betul. Benar. Sampai yang akhirnya main di gereja gitu. Wah, mantap banget gitu ya. Enggak main di gereja. Itu cita-cita mama saya. Kenapa Anda Jadi tidak suka pelayan, mama? jadi Tidak pelayan. suka Cita-cita mama Anda tidak Suka cita-cita mama saya jadi drummer gereja gitu. Bukan drummer sih. Ya aktif di gereja lah gitu. tersampaikan oleh Tersampaikan. Walaupun terwakilkan. walaupun udah 2 bulan belum dipanggil lagi. Sebenarnya mah nggak apa-apa ya. Boleh promosi nomor barangkali gereja dekat sini butuh. Nggak usah. Kontak langsung butuh band butuh session player drummer punk rock. Silakan langsung. Tepuk tangan dulu buat. Nah, karena kita Medium Brass ini dinaungi oleh Bandung Bawah Tanah yang sedang membuat proyek buku Bandung Bawah Tanah tentang scene musik dari Bandung terutamanya oleh Bapak Kims anjay. Bapak Kimung buat ini mah harus satu-satu ya, Mas, tidak boleh betul. Siap aman. Boleh Jos. Berarti dia pertama. Benar. Nanti saya yang Jos. Seberapa penting sih sejarah buat Das Neglas soal sejarah musik, scene musik? Willy, iya, sorry. Ini Willy. Pengetahuan musik mah, iya nomor hiji. Pengetahuan musik mah Let's iya go, nomor let's hiji. go. Sejarah. Seberapa penting? Menurut saya mah penting. Kenapa penting? Karena saya bisa jadi Das Neglas, bisa ngajak teman-teman teh. Karena saya kenal gitu sama sejarahnya tersebut. Ayah saya juga dulu sering nonton ke Saparua, nonton pas band, dan sampai sekarang juga masih sering ngedengerin musik grunge gitu. Dan menurut saya teh penting gitu kalau misalnya kita kenal sama sejarah, kita juga bisa buat nurunin, kita juga bisa untuk menghidupkan spirit tersebut gitu. Menurut saya mah seperti itu. Nah, serius mah bener kan?
Jos. Sok, Kak, boleh pendapatnya? Sejarah penting karena katanya mah kan si musik teh mati di tahun berapa gitu. Kesininya mah cuma beranak doang. Oke. Hanya diambil dari A, dari B digabung. Disebut apa gitu. Jadi penting kalau menurut saya mah buat memahami si sejarah atau sejarah si musik itu memang penting karena itu yang membangun Sinaglas juga. Nah ngomongin tentang masalah pembukuan, Sinaglas juga sebenarnya mah ikut di bidang-bidang sana juga. Jadi kita mah duluan bikin zin daripada bikin musik. Oh, Gitu. berarti Zain dulu. Zain. Zain Zain. gitu. Zain musik dulu awalnya. Heeh. Sebelum bikin musik. Sebelum bikin musik Wah, berarti penulis. gitu. Ah, yes. Kupas sejarah mantap. Ada beberapa Tapi yang kebanyakannya dibikin. Indo. Indo Ngebahas apa tuh Zainnya? ngebahas introduction pertama mah. Terus ngekupas lirik sendiri. Terus ngekupas lirik orang lain. Terus review konser. Terus reviewan ini review ada yang kan anggaplah sebagai Haji Umu, manajer. Nah, dulu ketemu di Bragate sama Adipati The Kuda Ah, ada kuda. sama almarhum Ameng. Almarhum Ameng coy. Asa apa? Pemerintah kontol, iya na. Oh. Nah, ketemu ngobrolin tentang justru ngeband mah cenah berteman gitu. Nah, dibikinlah sama kita teh biar lebih abadi gini, jadi tulis gitu. Siapa yang menginisiasi? Oh, ya. Ada yang Oh, itu. menulis-menulisan mah Oke. gitu. Terus diikuti sama teman-teman yang lain, nyetak sendiri, kirim ke Bandung Science Teboga lapak ge, ngirimannya ke Batur gitu. Kirimnya ke Bandung Zain Fest. Udah bikin 2 ada kalau nggak salah mah. Berarti yang di Dago itu suka ada Zainnya. Ya. Kalau bikin Hah? Hah? Di Badak Singa. Di Balak Singa yang Badak pertama, yang kedua mah enggak datang. Oh, enggak datang. Heeh. Gitu. Jadi penting untuk dibukukan. Benar. Jadi respect ini. Hai. Bandung bawah tanah. Ternyata ada pelaku Zain di sini. Ada pelaku Zain. Jangan malas menulis, teman-teman. Jangan malas membaca oke. Nulis sungguh terdibaca percuma. Boleh ya? Apa itu sejarah musik ya? Yes. Wah, menurut saya ini penting banget ya karena dari apa-apa yang udah ditulis bahkan nanti di kemudian hari juga memang perlu terus dilestarikan gitu. Apalagi menurut saya mah musik juga jadi salah satu cara kita berkomunikasi ya. Jadi itu memang harus terus terjaga gitu loh. Apalagi band-band kan akan semakin banyak. Oke. Jadi mereka juga belajarnya mau dari mana lagi gitu selain dari sejarah-sejarahnya. Gitu. Ya. Boleh. Kalau dari saya mungkin perihal sejarah, karena saya juga musiknya bukan hal yang apa ya, bukan salah satu hal yang istilahnya didalami juga gitu. Ada beberapa bidang yang memang pernah didalami juga, dan saya orangnya yang paling suka mencari referensi gitu. Nah menurut saya sejarah juga sangat-sangat penting gitu buat sebagai referensi gitu. Kalau misalkan tidak ada referensinya, justru itu adalah pencetusnya lah istilahnya gitu. Kalau memang tidak ada referensinya gitu, berarti dia yang pertama gitu. Nah sedangkan kan sekarang kalau misalkan ngomongin musik udah punya sejarahnya nih, ya berarti bukan hal pertama yang kita lakukan gitu. Nah menurut saya apapun yang kita cimpuni gitu ya, mencari referensi teh sangat penting gitu. Nah apalagi kalau soal bermusik, menurut saya itu tidak kalah penting lah, perihal sejarah ini berhubungan dengan referensi itu sendiri gitu. Benar. Ada nggak yang pengen disampaikan buat raja-rajers di sana? Kata-kata hari ini. Nah, itu inti nama eta nama formal eta nama. Buat siapa? Buat siapa? Rangers. Rangers. Oh, Rangers. Penonton. Bebas kata-kata nama bebas. Serius, heureuy boleh. Jos. Jos. Ya, jangan lupa dengarkan saja karya-karya kami. Oke. Das Neglas. Kalau penulisan Das Naglas di Spotify atau di platform lain mah itu sudah tersedia di berbagai platform. Terus mungkin Terdekat mau ada live session. terdekat mau ada live session, betul. Di Di YouTube nanti. di YouTube tapi belum lah. Kepikiran di akun To be saham. announced. To be Tapi announced. pokoknya bakal ada, cek aja Instagramnya apa nama Instagramnya? Das Naglas. Das Naglas. Tapi panggil kami Das Neglas. Ada rencana lagi manggung lagi nggak ke depannya? Tadi sih baru diajakin cuman belum ada tanggalnya.
Tadi baru Ada diajak rencana belum ada lagi tanggal. dekat-dekat ini. Dekat-dekat ini tuh. Nah, berarti ada tayangan gigs bisa tiba-tiba aya tonton Rangers. Betul. Selain itu, kan tadi udah manggung nih. Ada nggak rilisan yang terbaru atau rencana lagi atau masih fokus untuk manggung dulu? Fokus buat ngemanjain dulu yang sekarang. Oke. Terus nanti gimana waktu? Gimana waktu? Karena ada beberapa yang harus dihadapi dulu lah di kehidupan selain Neglas gitu. Tapi kalau misalkan mau rilis mah mau. Tapi kalau misalkan waktunya nanti misalkan 30 tahun ke depan, daya mah jadi mau dibubarkan. Kalau misalkan berhenti juga, Dipeuyeum adalah. nges antep we gitu. Mitos. Dulu ada nama Neglas nah gitu. Jadi gak bakal dibubarkan. Bener. Kayak pas bijil geus nu aja. Beteng rada aja. Jadi wa istilahnya mah. Ya, terima kasih buat Das Neglas udah hadir. Teman-teman Rangers di sana, kali ini episode yang sangat seru sekali dengan Das Neglas. Malam ini, sore ini, pagi ini, subuh, entah kalian nontonnya kapan, pokoknya harus ditonton episode ini, sangat keren sekali dan berterima kasih lagi sekali lagi buat Das Neglas sudah hadir ke sini. Karena tidak ada tidak ada Nui malam episode kali ini, saya akan mereview karya yang sudah diberikan oleh Rangers di luar sana. Hey ho, let's go. Kembali lagi di Rangers Review. Kali ini di episode yang terbaru tentunya Rangers. Kita akan mereview karya-karya dari kalian atau apapun yang kalian kirimkan, benda-benda, asal jangan benda-benda yang melanggar hukum, teman-teman. Karena menakutkan untuk direview, teman-teman. Dan siapa akan lanjut? Oke, kita akan mereview salah satu band dari Bandung Barat, yaitu Humming. Mereka baru merilis satu single berjudul Sukaria. Sudah dari platform-platformnya tentunya, di Spotify dan lain-lain tentunya. Ketika saya mendengarkan lagu itu, awalnya sangat unexpected karena tidak terduga gitu. Awalnya sangat ceria dan kemudian berlanjut menjadi sangat ceria sekali. Tapi terasa tetap rocknya gitu. Unit rock alternatifnya itu terasa dengan sentuhan pop-pop yang ciamik, yang cukup menarik buat saya pribadi. Lagunya langsung menyantol di kuping saya tentunya, apalagi di bagian refren atau mungkin chorus disebutnya. Liriknya bertemakan tentang keseharian di hari Minggu sepertinya, karena di awal juga sudah Minggu. Dan di refrennya ada ada pagi, siang, sore, dan malam. Di lirik lagu tersebut menceritakan keseharian mereka mungkin, atau sang penulisnya, sang vokalisnya tentunya yang menuliskan lirik lagu tersebut. Jujur ketika mendengarkan awal pertama kali, yang tadi saya bilang dari awal sangat tidak terduga, tapi langsung mengena di hati dan di kepala lagunya, teman-teman. Humming, band rock alternatif yang berasal dari KBB, mereka baru merilis tadi lah single yang berjudul Sukaria, yang sepatut untuk didengarkan teman-teman, apalagi pecinta-pecinta rock alternatif atau pop alternatif seperti yang sudah mainstream kayak Girl Gang dan semacamnya kayak gitu, sangat patut bahkan harus wajib didengarkan. Saya sebagai pendengar yuk langsung anjir yuk benar-benar menghipnotis lah, soundnya, liriknya langsung masuk gitu. Tanpa ada embel-embel puitis, tanpa ada embel-embel harus manis gitu, tapi tetap kena di telinga dan di hati terus tentunya, teman-teman. Mungkin segitu saja Rage Review kali ini dari band Humming dengan singlenya Sukaria yang harus didengarkan oleh para Rangers sekalian. Jangan lupa untuk Rangers dan teman-teman yang di luar sana yang ingin mengirimkan karya-karyanya atau apapun itu, yang penting jangan barang-barang melanggar hukum, teman-teman. Boleh dikirim langsung di email dan Instagram dan alamat berikut di bawah. Diberi api tentunya, Cang. Begitu saja Review. Saya Eps, pamit undur diri. Bye-bye.